Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada pertemuan kali ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu di Majelis Sejarah Islam Indonesia yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Para pecinta sejarah Islam Indonesia dimanapun berada, pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan tentang rukun puasa yang tadi harus al-imsak anil akli wasyurbi, menahan diri dari makan dan minum dengan cara disengaja. Kalau lupa makan dan minum tidak membatalkan puasa. Bagaimana kalau dipaksa? Nah, ini kelanjutannya. Bagaimana kalau dipaksa makan, dipaksa minum, sedangkan kita sedang dalam keadaan puasa? Maka kalau dipaksa makan, dipaksa minum, ada syarat memaksa ya. Siapa? Orang yang memaksanya harus betul-betul punya kekuatan. Dia bawa senjata tajam atau senjata api. Kemudian omongannya itu jadi kenyataan, bukannya sebatas gertakan saja, tapi benar. Kalau tidak saya tembak benar. Nah, kita demi menyelamatkan jiwa minum. Sebatas minumnya bukan minum berdasarkan keinginan, tapi minum berdasarkan permintaan dia. Kalau kita minum ada diiringi dengan apa namanya, dengan keinginan, bener keur puasa haus titah minum, wah batal puasanya kalau gitu mah. Kenapa? Dipaksa menyelam sambil meminum air, itu mah ada unsur paksaan lain, ada unsur keridoan kita, itu kan, itu jadi batal. Jadi kita harus menolak. Saya tidak ridho ya Allah. Kalau saya punya kemampuan, saya punya kekuatan, saya akan lawan. Tapi Allah, saya lemah nih Allah. Saya tidak ridho ya Allah. Dan saya melaksanakan pun ya Allah. Bukan keinginan saya, tapi keinginan dia. Jadi ketika minumnya tidak ridho. Ketika minumnya tidak ridho, itu tidak batal. Tapi kalau ketika minumnya ridho, itu yang membatalkan puasa. Meskipun dipaksa, tapi ada unsur ridho, batal puasa. Makanya sulit ya. Sulit. Nah, sekarang yang ketiga, al-imsak anil jima. Harus menahan diri dari jima. Ketika berpuasa tidak boleh melaksanakan hubungan suami istri. Ini termasuk kalau dalam usul fikih nasah sunnah bil Quran. Hadis dinasah dengan Al-Quran. Rasulullah SAW melalui lisannya menyerukan kepada sahabat, selama berpuasa tidak boleh melaksanakan hubungan suami istri, baik malam ataupun siang hari. Selama sebulan penuh, siang dan malam, suami istri tidak boleh melaksanakan hubungan. Tidak boleh melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, tidak boleh. Udah, libur sebulan penuh teh. Selama sebulan penuh teh libur tuh mah. Masya Allah, maka di sininya kurang baik kalau nikah sebelum puasa. Sunnahnya nikah setelah puasa bulan Syawal. Karena takut honeymoonnya di bulan puasa, takut. Masya Allah. Nah, dulu awalnya diharamkan berhubungan badan suami istri selama bulan Ramadan, siang dan malam, tidak boleh. Hari pertama sahabat kuat, hari kedua sahabat kuat, hari ketiga sahabat banyak yang tidak kuat. Cuman malu mau bertanya, mau mengaku kesalahannya kepada Rasulullah. Pas begitu Rasul sedang khutbah, sahabat tertunduk di masjid diam. Ya Allah, saya dosa ya Allah. Tadi malam saya melaksanakan hubungan suami istri, ya Allah dosa. Diam semuanya sahabat.
Ada sahabat yang memberanikan diri, dia berdiri, ya Rasulullah, tadi malam setelah berhubungan dengan istri saya, Allah, dosa saya Rasulullah. Ketika satu orang sahabat berdiri dan dia mengakui kesalahannya, daripada saya disiksa di akhirat, mending saya sekarang mengadu sama Rasulullah. Bagaimanapun dia memberanikan diri mengaku kesalahan kepada Rasulullah. Dari seorang diri muncullah 1, 2, 3, 4, 5 jadi banyak. Ya Rasulullah, saya juga sama. Cuman mau berdiri malu. Saya juga sama, banyak. Di sana Rasulullah tertunduk. Ya Allah, ternyata aturan ini membebankan umatku ya Allah. Ternyata hukum ini membebankan umatku ya Allah. Sampai umatku tidak mampu untuk menahan diri, tidak boleh berjima selama bulan Ramadan ya Allah. Lalu Allah menurunkan wahyu lewat malaikat Jibril, dihalalkan untuk ropas di malam hari. Uhillalakumur ropasu ila nisaikum. Dihalalkan untuk ropas, melaksanakan hubungan suami istri di bulan Ramadan asal di malam hari. Ya Allah ya Rahman. Jadi kita harus berterima kasih tuh kepada sahabat yang telah melanggar. Kebayang Pak, kalau 30 hari kita tidak boleh melaksanakan hubungan suami istri, kemudian berdekatan, waduh Masya Allah ya Allah. Kalau berjauhan mah, kita ada di daerah mana, tugas itu dinas, istri di rumah, masih bisa. Tapi kalau berdekatan, Masya Allah, serumah sekamar lagi, Masya Allah. Tapi karena asbab, ada sahabat yang ini melanggar, maka jadi asbab turun hukum dari Allah, dihalalkan untuk kalian melaksanakan ropas di bulan Ramadan asal dikerjakannya di malam hari. Itu melaksanakan hubungan suami istri. Yang tidak boleh melaksanakan hubungan suami istri adalah di siang hari, itu nggak boleh. Maka wa ammal jima, jika melaksanakan hubungan suami istri di siang hari, bahkan batal puasanya dengan sebab jima, itu dosanya gede. Saking dosanya gede, 2 kewajiban dari Allah untuknya. 1, dosa jelas. 2, puasanya wajib diqodho. 3, wajib kifarat. Apa kifaratnya? Memerdekakan abid. Kalau tidak, kifaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. 60 hari berturut-turut. Batal 1 hari, ulang lagi dari awal. Batal 1 hari, ulang lagi dari awal. Harus berturut-turut. Allah ya Rahman ya Rahim. Berat bebannya. Kenapa berat? Karena dosanya gede. Lah kan ini hubungan suami itu halal. Saya suaminya, itu istrinya, betul. Hubungannya halal. Anda suaminya, itu istrinya, halal. Dengan pernikahan yang sah. Tapi aturan Allah yang dilanggar. Kenapa? Karena kata Allah, ketika Anda berpuasa di siang hari, tidak boleh melaksanakan hubungan suami istri. Al-imsak anil jima. Tidak boleh melaksanakan hubungan suami istri. Kalau Anda melaksanakan hubungan suami istri, batal puasanya karena hal tersebut, maka Anda wajib melaksanakan qadha puasa dan kifarat, melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Masya Allah ya Rahman. Saking tidak bolehnya. Bagaimana wa ammal jima' nasian? Bagaimana kalau hubungan suami istrinya itu lupa? Bisa lupanya. Dikiranya bukan bulan Ramadan. Sangkaannya bukan bulan Ramadan. Hebat ini orang. Bisa jima lupa. Kalau makan mending lupa. Kalau minum mending lupa. Ini jima lupa. Namanya juga pikirkan kalau. Bagaimana kalau jimanya tuh lupa? Lupa. Sangkanya bukan bulan Ramadan. Sangkanya nggak puasa. Akhirnya dia melaksanakan hubungan suami istri. Ya Allah, beres. Untung beres lagi. Pas beres hubungan suami istri,
Ya Allah, ini kan lagi puasa. Oh iya, ya ini bulan Ramadan kan puasa. Nah gimana kalau jimanya lupa? Batal tidak puasanya? Tidak batal. Wajib kifarat tidak? Tidak wajib kifarat, puasanya tidak batal. Nikmat luar biasa itu. Rizki yang besar dari Allah. Kalau rizki minum biasa aja lah. Lupa kira nanti bukan puasa, minum biasa. Lupa kira nanti nggak puasa, makan lu. Tapi kalau lupa jima luar biasa ini, masya Allah. Puasanya tidak batal, kemudian tidak wajib kifarat. Kemudian yang keempat, al-imsak an ta'ammudul qai'. Keempat. Jadi yang menjadikan sahnya puasa yang keempat, al-imsak an ta'ammudul qai'. Menahan diri untuk tidak mengundang muntah. Sengaja tidak mengundang muntah. Bagaimana sih mengundang muntah teh? Dicolokan, saking pengen muntah, sampai keluar, batal puasanya. Ataupun mohon maaf, ada alergi bau. Saya sendirilah, mohon maaf, saya sendiri. Kalau mencium bau bangkai, tiba-tiba itu saya suka muntah. Maka ada alergi bau. Kita dikasih tahu, kamu nggak boleh lewat sana. Kenapa? Karena di sana ada bangkai anjing. Bau lagi menyengat baunya. Oh gitu? Nah, kalau kita sudah tahu bahwa daerah sana itu ada bangkai anjing yang baunya menyengat, maka saya sebagai orang yang punya alergi bau, kalau mencium bau langsung muntah, itu harus menghindari area sana. Harus menghindari area sana. Kalau saya sengaja, sudah ada yang kasih tahu, kamu nggak boleh ke sana. Kenapa? Kamu pasti muntah lah. Di sana ada bangkai anjing yang bau bangkainya menyengat. Oh gitu? Nggak apa-apa lah. Ya biasa aja, pakai tutup masker aja. Pas lewat sana baunya nyengat, akhirnya muntah, batal puasa. Kenapa batal puasa? Kan saya muntah tidak disengaja. Betul tidak disengaja. Tapi sebelum lewat daerah sana, Anda sudah diberi tahu bahwa di sana, di tempat itu ada bangkai anjing yang baunya menyengat. Sehingga kalau Anda lewat sana pasti akan muntah. Malah memaksakan lewat sana, akhirnya muntah. Batal puasanya. Itu ta'amudul qai'. Jadi al-imsak an ta'amudul qai', jangan ketika kita berpuasa harus menahan diri, tidak boleh menyengaja muntah. Apa sih menyengaja muntah? Tadi dicolokkan sampai keluar muntah, atau sengaja mencium bau yang tidak enak sehingga muntah itu. Ataupun lagi puasa malah naik korsel. Wah, pusing. Muntah, batal puasanya. Gitu. Bagaimana kalau mabuk perjalanan? Biasanya suka muntah? Enggak. Biasanya juga saya kemanapun pergi tidak pernah muntah. Gimana? Lebih baik buka puasa kalau mabuk perjalanan mah tetap. Nah, jadi rukun puasa ada 4. Yang pertama niat. Yang kedua al-imsak anil akli wasyurbi, menahan diri tidak makan dan minum. Yang ketiga al-imsak anil jima, menahan diri tidak berjima. Yang keempat al-imsak an ta'ammudil qai', menahan diri tidak mengundang hal-hal yang membuat muntah. Kenapa muntah batal puasanya? Karena keluar keluar benda dari perut, kemudian biasanya suka ada sisa asar, bekas-bekas muntah itu terasa. Itu yang menyebabkan batal. Bagaimana kalau tidak disengaja muntahnya? Tidak disengaja. Kita punya alergi bau. Tidak tahu di sana ada bangkai. Kita lewat, langsung pas begitu mencium, muntah. Nah, kita berkumur, dihilangkan rasa muntah tersebut, itu mah tidak batal puasanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, pembahasan tentang hal yang menyebabkan sahnya puasa. Puasa akan sah dengan 4 perkara tadi: niat,
tidak makan, tidak minum, tidak melaksanakan hubungan suami istri, dan juga tidak menyengaja muntah. Mudah-mudahan ini jadi ilmu bermanfaat untuk kita. Insya Allah kalau kita jaga 4 perkara tadi, insya Allah puasa kita akan sah menurut fikih dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan yang akan datang, kita akan membahas perkara yang membatalkan puasa. Apa saja perkara yang membatalkan puasa. Dan mudah-mudahan nanti sampai menjelang Ramadan kita akan membahas tentang perkara yang menyebabkan puasa kita sempurna. Apa sih yang menyebabkan puasa kita sempurna? Pahalanya di sisi Allah luar biasa. Pahala puasa tidak bisa dihitung dengan jari tangan. Maka kata Allah, wa ana ajzi biha, cukup saya yang membalasnya. Tidak malaikat, para malaikat pun tidak tahu berapa besar pahala puasa. Hanya Allah yang tahu, saking gede pahala puasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila bisa bilang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.